Mbak Lia, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah secara online. Benar sekali Mbak Indri, kita bersyukur kepada Tuhan karena masih diberi kesehatan dan kesempatan sampai saat ini. Betul, nah kami berharap adik-adik semua tetap dalam keadaan yang sehat dan bersukacita. Bentar deh Mbak Lia, hari ini kita pakai baju kayak gini, kenapa ya? Bukannya kita mau sekolah minggu, apa kita mau pergi kondangan? Aduh, Mbak Indri gimana sih? Gimana sih? Kita bukan mau kondangan. Lalu? Kita hari ini mau ketemu sama adik-adik, bareng-bareng sama adik-adik di rumah untuk ikut sekolah minggu ibadah secara online. Oh gitu, pasti ada yang spesial ya Mbak? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong, dikit aja. Jadi nanti di Firman kita mau sambil nonton wayang Mbak Indri. Wah, wayang. Aku sih penasaran, pasti adik-adik juga penasaran, keren banget pasti hari ini. Sabar. Ya, kita mulai saja sekolah minggu kita ini. Ya, adik-adik kelas Bethlehem, Firdaus, dan Kanaan, kita akan mulai sekolah minggu kita. Bangkit berdiri ya, kita akan pujikan Srengenge Nyunar. Berdiri dan bersukacita ya. Mbak Lia, lagu tadi begitu menggambarkan keagungan ciptaan Tuhan loh Mbak Lia. Maka sudah sepatutnya kita semua memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita akan buka ibadah kita di dalam doa. Yuk, siapkan posisi doa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita teman-teman doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, berkati kami supaya kami bisa mengerti ajaran Kamu. Berkati supaya sekolah minggu berjalan dengan lancar. Berkati supaya yang memimpin acara ini, Tuhan, berkati semua orang yang melihat acara ini. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan aja ini rezeki. Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa dan menyuruh syukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Itu dia ya teman-teman. Terima kasih Vero sudah memimpin kita semua untuk berdoa pada pagi hari ini. Mbak Lia, kita mau ingat lagi ayat indah kita minggu lalu dari Keluaran 17 ayat 5 sampai 6.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan persiapkan hati kita. Adik-adik juga silahkan ambil dulu Alkitabnya supaya nanti ketika diminta untuk baca Alkitab sudah siap. Kita akan memuji nama Tuhan, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Mari adik-adik semua kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau jagai hati kami, buka hati kami, agar kami dapat menerima firman ini dengan baik. Kiranya Tuhan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya hamba-Mu dapat menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Baiklah, sekarang adik-adik siapkan Alkitabnya, dibantu sama Mama dan Papa. Mari kita buka dari kitab Keluaran 20. Kita buka dulu ya, kitab Keluaran 20. Kemudian cari ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 7 sampai 9, kemudian dilanjutkan lagi ayat 12 sampai 20. Hayo, sudah ketemu? Ayat Keluaran ada di kitab apa? Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Bener banget, ada di Perjanjian Lama. Coba dibuka ya. Hari ini kita baca Alkitabnya akan dibantu sama teman kita, Gaby, dari kelas Kanaan. Silahkan Gaby. Teman-teman, kita buka Alkitab kita pada hari ini dalam Alkitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 4, ayat 7 sampai 9 dan juga ayat 12 sampai 20. Saya ulangin lagi ya. Keluaran 20 ayat 1 sampai 4, ayat 7 sampai 9 dan juga ayat 12 sampai 20. Mari kita buka ya teman-teman. Keluaran 20 ayat 1 sampai 4. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat 7 sampai 9.
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Ayat 12 sampai 20. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Seluruh bangsa itu menyaksikan kilat sambung menyambung sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut dan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Itu tadi teman-teman ayat Alkitabnya. Terima kasih Gaby, sudah dibantu. Sehat-sehat ya Gaby di rumah. Baiklah, tadi setelah kita membaca firman yang menceritakan tentang 10 hukum Tuhan yang diberikan kepada umatnya. Nah, Mbak Lia sekarang punya cerita buat teman-teman yang ada di rumah. Tapi sebelumnya, Mbak Lia mau tanya dulu, udah pernah nonton wayang kulit belum? Pasti ada yang sudah, tapi mungkin ada yang belum juga ya. Jadi saat ini kita mau nonton cerita wayang tentang si kelinci kecil yang bernama Cicil. Mari kita saksikan. Pada suatu hari, di hutan yang indah, hiduplah seekor kelinci kecil bernama Cicil, yang hidup bersama ibunya, karena ayahnya sudah meninggal ketika dia masih kecil. Dan Cicil memiliki teman, dialah Kacil si kelinci kecil. Ibu Cicil setiap pagi selalu berangkat ke ladang dan bekerja keras memanen wortel untuk dijual. Wah, hari ini sungguh panas dan melelahkan. Biarkan aku istirahat dulu saja. Ibu, ibu. Ada apa, nak? Ibu, aku mau minta uang untuk jajan. Tapi ibu tidak bawa uang, nak. Ibu pelit. Bukan pelit, tapi memang ibu tidak bawa. Bagaimana kalau kamu bantu ibu dulu saja di ladang? Nanti kita pulang dan makan di rumah. Tidak perlu jajan. Enggak mau. Panas, males banget. Cicil. Cicil adalah anak yang nakal. Dia selalu membantah ibunya
dan tidak pernah membantu ibunya. Suatu ketika, Ibu Cicil sedang sakit karena kelelahan. Aduh, kepalaku pusing sekali. Bu, Ibu, kenapa tidak ada makanan? Aku lapar. Cicil, Ibu sedang pusing. Kamu bisa mengambil makanan sendiri di dapur. Hah? Ibu ini gimana sih? Malah tidur terus. Kan aku lapar. Ibu nyebelin. Cicil meninggalkan rumah dengan marah dan bertemu dengan Kacil. Cicil, di mana ibumu? Seharusnya dia ada di ladang. Tahu tuh, jam segini ibuku masih tidur-tiduran. Hah? Nggak mungkin, ibumu jam segini masih tidur. Dia selalu pagi-pagi berangkat ke ladang untuk bekerja. Kamu bahkan tidak pernah membantunya. Apa sih kamu? Jangan-jangan ibumu sakit ya? Aku akan ke rumahmu. Di rumah si Cicil, Kacil melihat ibu Cicil tertidur lemas karena sakit. Oh ibu kenapa? Kacil. Badan ibu lemas. Kepala ibu juga pusing. Kamu gimana sih Cicil? Ibumu sakit begini, kamu malah pergi diam saja. Oh, Ibu, Kacil ambilkan makanan untuk ibu ya. terima kasih ya Kacil. Beberapa hari kemudian, ternyata ibu Cicil meninggal dunia. Cicil sangat bersedih dan menyesal. Ibu, Cicil sedih. Cicil, sudahlah, ibumu sudah tidak sakit lagi. Tapi aku sudah banyak bersalah pada ibu. Sekarang aku menyesal. Cicil, saat ini Tuhan sedang memperingatkanmu. Perintah orang tua itu adalah perintah Tuhan. Kita seharusnya mengerti perintah orang tua. Iya Kacil, aku menyesal sekarang karena selalu membantah perintah ibuku. Bahkan salah satu perintahnya adalah hormatilah orang tuamu. Sekarang apa yang harus aku perbuat untuk menebus kesalahanku? Nah, minta maaf sama Tuhan dengan membantu ibumu. Mungkin kamu bisa menggantikan ibumu bekerja di ladang. Dulu kamu kan tidak pernah membantunya. Baiklah, aku akan bekerja di ladang. Kacil, kamu mau kan mengajariku? Oke teman, ayo. Sudah, bersedihnya mari bersukacita di dalam Tuhan. Akhirnya, Cicil menyesal dengan perbuatannya. Dan sekarang, dengan penuh sukacita, dia selalu menaati perintah Tuhan agar ibunya juga gembira dan bangga kepadanya. Bagaimana adik-adik ceritanya si Cicil? Seru ya? Dari cerita si Cicil tadi kita dapat belajar bagaimana kita harus patuh dan taat kepada orang tua kita.
Karena itu adalah salah satu cerminan kita patuh dan taat kepada Tuhan Yesus. Pada ayat Alkitab yang kita baca sebelumnya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus memberikan perintahnya yang menjadi hukum Tuhan. Ada 10 hukumnya. Yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Artinya kita semua termasuk adik-adik yang di rumah harus menyembah satu-satunya, the one and only Tuhan kita, yaitu Allah Bapa. Kita hanya menaati segala perintah yang berasal dari Allah Bapa kita. Yang kedua, jangan membuat patung. Artinya kita tidak boleh menyembah selain Tuhan Allah. Seperti patung-patung yang dibuat oleh manusia, kita tidak boleh. Yang ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Kita tidak boleh menyebut nama Allah dengan nama yang lain, apalagi nama itu tidak baik. Selanjutnya, yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Kita harus menghargai hari Sabat. Hari Sabat itu hari apa, yo? Bener banget, hari Minggu, di mana setiap hari Minggu kita semua harus memberikan waktu kita untuk Tuhan dengan cara beribadah ke gereja. Tapi untuk saat ini kita semua harus beribadah dan tetap berada di rumah mengikuti ibadah online. Tapi mau dimanapun saja, yang pasti kita harus menyediakan waktu kita untuk Tuhan. Yang selanjutnya, kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Artinya adik-adik, kita harus menghormati orang tua kita, mamah dan papah. Contohnya dalam cerita si Cicil tadi, dia tidak menghormati orang tua, sehingga dia menyesal ketika ibunya sudah meninggal. Jadi kita harus selalu menghormati orang tua ya. Selanjutnya, yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan berdusta. Nggak boleh ngomong bohong ya. Nggak boleh ngomong sama temen, sama orang tua. Nggak boleh berbohong. Kita harus jujur. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah jangan iri hati. Kita tidak boleh iri sama sesama teman, nggak boleh mengingini milik orang lain, karena berkat Tuhan pasti diberikan kepada kita dengan tepat. Nah, adik-adik, Tuhan menghendaki kita untuk hidup dalam penuh sukacita. Maka Tuhan memberikan perintahnya kepada kita semua yang ditulis dalam 10 hukum Tuhan. Dan sebaiknya kita semua selalu taat dan patuh kepada kehendak Tuhan. Dimulai dari menghormati orang terdekat kita, yaitu mama dan papa, serta selalu menaati perintah orang tua kita. Siapa yang mau sukacita terus, angkat tangan. Wah, sepertinya banyak sekali yang mau angkat tangan ya. Makanya supaya kita bisa hidup selalu penuh sukacita, kita harus menaati semua perintah-perintah Tuhan, serta menjadikan hukum Tuhan sebagai suluh langkah kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Aduh, Mbak Indri bikin kaget aja. Tenang aja Mbak Lia, cuma dikit ya. Terima kasih ya Mbak Lia untuk firman yang disampaikan untuk kita semua. Hari ini kita belajar supaya kita menaati perintah-perintah Tuhan. Bener kan Mbak Lia? Betul sekali. Nah, gitu ya adik-adik, kiranya Tuhan Allah yang akan memampukan kita untuk melakukan firman hari ini. Sekarang kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik silahkan siapkan persembahannya di dalam amplop. Kemudian boleh dititipkan kepada papa mama untuk nanti diserahkan melalui kantor gereja. Persembahan akan kita iringi dengan pujian Bawa Persembahanmu.
saat ini ibadah kita hampir usai. Kita akan tutup ibadah kita dengan berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersekolah minggu secara online. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan bersama-sama hari ini. Kami juga bersyukur karena hari ini kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh dipakai dan dikelola dengan baik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami sudah selesai untuk ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati hari-hari kami dari hari ini sampai minggu depan, sehingga kami minggu depan boleh bertemu lagi dalam ibadah secara online. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mbak Lia, untuk hari ini kita juga punya ayat hafalan kan? Ya, benar banget Mbak Indri. Ya, ayat hafalannya dari 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mbak Indri, sepertinya kita baca sekali lagi ya. Ya. Bersama-sama ya. Boleh. Sama adik-adik yang di rumah. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, diingat-ingat ya itu ayat hafalannya. Hari ini kita punya yang spesial loh adik-adik, jangan di skip dulu ibadahnya karena belum selesai. Nah, hari ini kita punya pertanyaan. Adik-adik nanti silahkan jawab pertanyaannya lewat kolom komentar yang ada di bawah. Nanti kami akan baca jawaban kalian. Untuk kalian yang jawabannya benar dan beruntung, akan kami kirimkan hadiah. Wah, sesuatu yang berbeda ya betul ya Mbak Lia ya. Nah, Semangat ya. pertanyaannya dengerin baik-baik ya. Pertanyaannya apa Mbak Lia? Baiklah, pertanyaannya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kitab apa yang menjadi dasar dari firman hari ini dan tentang apa cerita dari kitab itu? Sudah? Yang kedua, hukum Tuhan yang keberapa dan apa isinya yang merupakan kesimpulan dari cerita si Cicil tadi? Ya, berarti ada 2 pertanyaan ya Mbak. Jadi ada 2 pemenang Mbak Ya, Indri. nanti ada 2 pemenang. Silakan jawab pertanyaannya melalui kolom komentar di bawah. Jangan lupa tulis namamu dan juga kelas sekolah minggumu. Kemudian pengumuman pemenangnya nanti Mbak Indri akan tuliskan di ibadah sekolah minggu depan. Jadi tetap sekolah minggu ya minggu depan. Itu ya Mbak Lia ya. Siap, Mbak Indri. Nah, untuk hari ini ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.